Buka praktek di Kuningan masih biasa ya, jadwalnya masih biasa. WA saja ke nomor saya sebelum datang. Kalau di Bogor itu harus daftar dulu. Kalau nggak daftar dulu nggak bisa bertemu ya. Nah, silakan. Kalau di Kuningan mah biasa buka setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Mula kesenian di pekan malam. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan ruang liar dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya dimanapun berada, alhamdulillah di malam ini kita jumpa lagi ya. Musim angin ya, ini kemarau, mulai musim kering. Di musim kering kali ini ada kejadian yang cukup membuat saya lelah ya. Cukup membuat saya lelah, cukup membuat saya capek sekali. Kejadian apa itu? Yaitu kejadian tentang di mana saya membantu seseorang, tetapi cukup sulit sekali mengatasinya, cukup susah sekali mengatasinya. Sulit, susah mengatasi itu. Karena apa? Karena banyak gangguan saat membantunya. Jadi banyak sekali ruang-ruang gaib, lorong-lorong gaib. Jadi termasuknya ini kelas cukup tinggi ya, termasuknya kelas cukup tinggi, di mana di situ banyak perangkap-perangkap, banyak ruang-ruang jebakan, dan saya sampai beberapa kali bertemu dengan penjaga-penjaganya dan ganti-ganti penjaga. Dan tetapi pada akhirnya saya tidak melanjutkan itu karena waktunya tidak memungkinkan ya. Nah, itu saat saya membantu kemarin ya. Waktunya tidak memungkinkan ya, lalu saya kembali pulang ke Padepokan. Nah, kali ini saya akan mencoba menelusuri tempat itu dari sini. Saya coba menelusurinya dari sini karena kemarin langsung ke tempat itu sudah saya periksa semua. Meskipun saya masuk ke ruang-ruang jebakan semua. Jadi setiap ruang itu ada penjaga. Di situ saya coba melumpuhkan satu persatu. Setiap ruang ada. Jadi seolah-olah saya masuk ruang-ruang jebakan mereka lah. Itu memang sengaja sudah dipersiapkan oleh mereka sepertinya. Berarti mereka sudah tahu bahwa akan ada orang yang menyerang dan lain-lain. Berarti mungkin mereka sudah mempersiapkan bahwa pasti akan berhadapan dengan manusia terus-menerus. Makanya mereka membangun benteng demi lapisan-lapisan benteng. Jadi bentengnya berlapis-lapis. Berarti tandanya mereka sudah tahu, sudah siap. Nah, di sini kita harus betul-betul teliti. Makanya saya langsung teliti di hari itu juga, dan saya simpulkan mungkin nanti bisa langsung dari sini kita mediatorkan. Karena kalau di sana saya juga nggak bisa mediator karena di sana nggak ada ya, nggak ada mediator, nggak ikut waktu itu. Jadi saat ini kita langsung bersama Mang Jul ya, kita telusuri langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu menjaga di situ. Kamu menjaga di gerbang itu. Kamu lagi.
Kideleng Tapak, penjaga gerbang sing paling depan. Jadi kamu yang menjaga di situ. Ya, Apa yang kamu jaga di situ? yang aku jaga Iya. tentu saja pertahanan dari kerajaanku. Pertahanan kerajaan. Ya, karena musuh kami itu cukup banyak dari golongan-golongan bangsa manusia dan juga golongan-golongan bangsa kami, bangsa jin juga. Jadi, tentu saja pertahanan kerajaan kami harus sekokoh mungkin, termasuk gangguan darimu, wahai manusia. Kenapa banyak sekali ruangan-ruangan di situ? Itulah pintarnya raja kami saat ini. Dialah yang membangun pertahanan-pertahanan seperti ini. Karena raja kami yang dulu sudah mati. Karena dulu kami pernah diobrak-abrik oleh bangsa golongan manusia. Diobrak-abrik karena apa? Tentu saja karena adanya permusuhan di antara kerajaanku dan golongan bangsa manusia. Karena bangsa kami, kerajaan kami tidak akan pernah lepas berhubungan dengan golongan bangsa manusia. Memang apa yang kamu kerjakan sih? Kenapa? Banyak tentu saja. Dari rajaku yang pertama, kedua, ketiga, dan yang sekarang. Kami selalu mengerjakan dengan tujuan yang sama. Mengabulkan setiap permintaan-permintaan dan mendorong, bahkan sekalipun tidak ada yang meminta bantuan, kami akan tetap berurusan dengan bangsa manusia. Karena sejatinya kerajaan kami, kekuatan kerajaan kami itu berasal dari kekuatan dari golongan bangsa manusia yang kami serap. Karena setiap manusia memiliki kekuatannya sendiri, itu bisa kami serap kekuatannya dan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa bagi kerajaan kami. Itulah keuntungan dan kekuasaan dari kerajaan kami. Tapi setiap raja yang pertama sampai ke yang 5 itu berbeda-beda pertahanan maupun dari segi kekuatannya. Nah, yang sekarang kerajaan yang kelima ini, dia sangat cerdik, sangat pintar, menghimpun, bahkan menjaga, membuat benteng pertahanan yang cukup luar biasa, sangat susah untuk ditembus. Iya, jadi di setiap benteng itu ada kuncinya atau tidak? Iya, Ada ilmu khusus. ya. Itulah ilmu-ilmu kekuatan yang selama ini kami kumpulkan dan raja kami. Berarti raja kamu ada berarti ya? Ada. Saya ingin bertemu dengan dia. Tentu saja tidak semudah itu untuk bertemu. Iya, kalau begitu, kalau ingin bertemu dengan dia berarti harus menghancurkan semua lapisan. Kamu ada di lapisan keberapa ini? Aku yang paling depan, pintu yang paling awal.
Oh, pas pintu masuk. Saya kemarin nggak sempat ke pintu masuk. Berarti itu gerbang utama. Ada berapa lapisan? Semuanya ada 11. Yang ke-12 itu tempat rajaku berdiri. Rajaku bersemayam. Oh, berarti satu orang memegang 2 ruangan ya berarti. Naik ke ruang berikutnya berarti saya harus mengalahkan kamu baru masuk ke ruang kedua. Tentu saja jika kamu ingin bertemu dengan rajaku. Berarti Kamu harus melangkahi kami satu persatu. Berarti 5 penjaga ya. 5 penjaga gerbang itu harus kita lewati dulu. Iya, 5 penjaga, 6 penjaga berarti harus kita lewati. Ya sudah, kamu minggir, serahkan kuncinya. Aku tidak sudi memberikan kepadamu, wahai manusia. Kalau nggak mau saya paksa berarti. Jadi kita harus tarik lagi yang berikutnya ya. Karena kita butuh 6 kali berarti 5 lagi ya. Kita harus narik 5 penjaga lagi. Jadi ini adalah gerbang pertama. Nah, lalu kuncinya kita ambil, kita masuk ke gerbang kedua. Nah, di gerbang kedua ini kita harus bisa nerobos ke gerbang ketiga. Nah, di gerbang ketiga ini sudah ada yang menjaga. Jadi gerbang 1 dan 2 itu dipegang 1 orang. Jadi satu makhluk megang 2 ruang. Berarti komando ya, megang 2 ruang komandonya. Jadi 2 ruang 1 komando. Berarti iya 5 kali lagi. Kita coba teruskan ya. Kamu menjaga di ruang ketiga dan keempat berarti. Iya. Berapa banyak yang menjaga di ruang 3 dan 4? Pasukanku terdiri dari 5 penjaga penjuru. Kamu apakan yang paling depan tadi? Nggak ada urusan sama kamu. Urusan saya adalah serahkan kuncinya. Itu sudah menjadi urusanku. Karena hilangnya benteng pertama itu sangat bisa membahayakan. Serahkan saja kuncinya. Aku tidak sudi. Aku tidak mau memberikannya meskipun nyawaku menjadi taruhannya. Jadi kamu sudah berapa lama di situ? Aku sudah cukup lama. Sudah lama. Dari semenjak raja yang memimpin saat ini. Ada urusan apa kamu sebenarnya? Saya ada urusan sama raja kamu. Saya mau ketemu raja kamu. Nggak mau ketemu sama kamu. Rajaku tidak ada di tempat. Tidak ada. Bukan urusan kamu ada atau tidak. Mencoba masuk ke dalam. Tidak ada. Ya udah kalau nggak ada. Kita masuk ke ruang ke-5 berarti. Kita harus cepat. Soalnya nanti keburu menyebar. Jadi kita harus masuk perlahan-lahan, satu persatu, senyap. Ini belum ada yang tahu di ruang ke-5 itu belum ada yang tahu kalau ruang ke-3, 4 itu sudah kita ambil alih. Saya coba periksa dulu nanti. Oh ini belum. Ini di ruang ke-5 pemimpinnya nggak ada nih. Ini pasukan semua. Kita harus tunggu dulu sebentar. Mungkin pemimpinnya lagi keluar. Lagi keluar ruangan. Oh ini ada nih, dia masuk nih. Ini ada masuk. Nah, jadi pemimpinnya udah baru masuk. Langsung kita ambil.
Kamu menjaga ruang kelima dan keenam. Siapa kamu? Kenapa kamu mencoba memasuki ruangan yang aku jaga? Saya mau masuk ke ruang ke-7 dan ke-8. Tidak bisa kamu mencoba. Pintar ternyata kamu bisa melewati. Saya mau kunci ke-7 dan ke-8. Tidak akan kuberikan. Itu sudah aku sembunyikan sejauh mungkin yang aku bisa. Jadi kamu nggak bawa? Tidak, aku tidak pernah membawanya. Oh, berarti ada di ruangan itu. Kamu itu bisa memasuki, menembus wilayahku. Saya periksa dulu 78 ya. Cari kuncinya dulu. Kuncinya disembunyikan. Bismillah. Waalaikumsalam. Kita tinggal masuk ke 9 dan 10. Saya periksa dulu sekuat apa mereka ya. Tadi aja kuncinya disembunyiin. Saya kira nggak disembunyikan, ternyata kuncinya disembunyikan sama dia. Untung disembunyikannya nggak jauh ya. Kita periksa dulu, jangan sampai nanti kuncinya nggak ada, kita malah lebih sulit lagi nanti nembus ke tempat lain. Saya periksa dulu sebentar. Ini kuncinya nggak ada kan, untung kita periksa. Ternyata benar kuncinya disembunyikan. Jadi tunggu sebentar, saya akan cari kuncinya dulu di mana mereka letakkan. Oh, ada. Yang ini cukup sulit ya, kuncinya mereka simpan di ruang formasi khusus. Jadi mereka punya formasi penyimpanan. Formasi penyimpanan ini cukup sulit ditembus. Kalau di kita di manusia ini semacam berangkas kalau di kita di manusia. Jadi semacam berangkas, ditaruh di berangkas. Saya coba dulu ya, doakan bismillahirrahmanirrahim. Sedang apa kamu? Sudah, sebaiknya kamu berhenti saja di sini. Tidak. Karena jika tidak, itu bisa membahayakan nyawamu. Itu urusan saya. Intinya saya harus ketemu raja kamu karena... Sepenting apa urusanmu itu? Sangat Sehingga penting. kamu mau membahayakan nyawamu itu. Raja kamu banyak membahayakan manusia. Penting bagi saya untuk ketemu dia. Membahayakan atau tidak, sebenarnya kami ini jika tidak berurusan atau membahayakan manusia, maka kerajaan kami akan kehilangan kekuatan. Jadi mau tidak mau, kerajaan kami akan terus berurusan dengan kerajaan-kerajaan lain dan juga dari golongan bangsa manusia. Sebaiknya kamu itu diam saja, jangan melangkah lebih dalam lagi. Karena semakin dalam, semakin berbahaya bagi nyawamu. Saya sudah terlanjur menemukan kuncinya, jadi saya akan masuk ke ruang 11.
Padahal aku sudah menempatkan 4 penjaga untuk menjaga tempat itu. Kenapa kunci ini berwarna merah? Karena Dari apa itu terbuatnya? setiap pintu itu memiliki kekuatannya tersendiri. Dari pintu ke-8 sampai yang terakhir, itu terbuat dari sesuatu yang dikhususkan. Ini cukup kalem ya ngejawabnya, tenang kalem. Karena memang ilmunya lumayan ya berarti. Untuk apa kalian mau mengikuti mereka? Karena kami sungguh terpaksa. Jika tidak, maka kerajaan kami akan runtuh. Kalau kerajaanmu nggak mau punya masalah, maka jangan cari masalah. Karena itulah kami membuat penjaga-penjaga dan gerbang-gerbang ini untuk menjaga. Karena kami sudah tahu akan akibat yang kami perbuat. Jika bisa, memang raja kami tidak akan melakukannya, tapi semua itu tidak bisa. Dan aku peringatkan kamu, nanti di pintu selanjutnya itu cukup berbahaya. Dia tidak pernah kenal kata ampun bagi siapapun yang menginjakkan kaki di ruangan atau tempat yang dia jaga. Nggak kenal ampun. Aku menghargaimu karena kamu sudah bisa mengambil kunci dari tempat yang aku jaga. Aku tidak akan melawan, tapi aku peringatkan sekali lagi, kamu tidak akan ada kata ampun di ruangan yang selanjutnya. Tugasku hanya menjaga kunci ini. Jika ada yang berani atau berhasil merebutnya, aku tidak akan mengganggu lagi. Gitu. Iya. Jadi saya harus apa? Sebaiknya kamu diam dan kembali lagi. Saya nggak mau diam. Saya sudah ngambil kunci itu, sudah tahu, jadi saya harus masuk. Dan Baiklah, itu yang kamu inginkan. Jika kamu ingin tetap seperti itu, maka segera kamu bersiapkan dirimu. Karena sebentar lagi, di ruangan yang selanjutnya, kamu tidak akan diampuni oleh dia. Ya sudah kalau begitu, saya ambil kuncinya. Ini ruangan ke-11 ya, kita harus lebih waspada. Karena sudah 2 ruangan kuncinya itu disembunyikan. Berarti mereka sudah tahu. Jika ada bahaya, maka yang akan diserang itu penjaga. Dan semua orang pasti berpikir penjaga itu bawa kuncinya. Ternyata mereka cerdik. Jadi si penjaga itu nggak bawa kunci, justru sembunyikan. Jadi kita teliti dulu posisi kunci untuk ke ruang rajanya di mana. Saya teliti dulu ya keberadaannya. Kalau nggak ketemu keberadaan kunci itu ya kita kesulitan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan kubiarkan kamu merebut kunci dariku. Wah. Padahal saya sudah mengendap-endap, tapi dia tahu kalau saya mengendap. Aku sudah mencium dari jauh-jauh. Karena saya Aku tidak sudah mulai curiga. Hmm. Karena semua penjaga terlalu senyap, terlalu diam. Biasanya mereka selalu berbisik.
Tapi sekarang mereka diam. Ternyata kamu ini cukup kuat juga kamu bisa memasuki sampai sejauh ini. Ya, Aku tidak akan pernah mengampuni nyawamu. Ingat, kamu sudah mengusik apa yang sudah menjadi yang aku jaga selama ini. Sebelumnya tidak ada yang pernah mampu memasuki tempat yang aku jaga, apalagi dari golongan manusia rendahan sepertimu. saya nggak mungkin pulang. Saya capek nembus sampai ke tahap ini. Ke ruang kamu ini nggak mudah. Jadi saya nggak mungkin mundur. Selama ini manusia yang mencoba memasuki wilayah kerajaan kami hanya sampai ke pintu kedua. Ternyata kamu mampu menembus dari semua penjagaan yang telah rajaku persiapkan. Apa maumu, apa keinginanmu sampai kamu melangkah sejauh ini? Keinginan saya mau ketemu raja kamu. Tidak akan pernah aku biarkan manusia rendahan menghampiri atau mendatangi rajaku, apalagi sampai berdiri di hadapan rajaku. Saya ada urusan sama raja kamu. Urusannya aku yang akan mengambil. Jadi urusanmu tidak akan pernah sampai, karena tidak akan pernah aku biarkan kamu melangkahiku. Urusan saya sama raja kamu itu penting. Tidak ada yang lebih penting lagi dari harga diri kerajaanku. Kerajaan kamu boleh menjaga harga diri, tapi ya jangan ganggu bangsa kami dong. Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan manusia rendahan datang berhadapan dengan Raja Agungku. Karena yang pantas berhadapan dengan rajaku, dia harus memiliki kerajaannya sendiri. Saya nggak punya kerajaan. Karena itulah aku tidak akan pernah membiarkan manusia rendahan sepertimu masuk ke dalam wilayah, apalagi berhadapan dengan rajaku. Saya nggak punya kerajaan, tapi saya harus ketemu raja kamu. Tidak bisa, tidak akan pernah aku biarkan. Saya nggak kamu butuh masuk. persetujuan kamu. Saya nggak butuh persetujuan. Aku juga tidak butuh manusia sepertimu. Serahkan kunci itu. Tidak akan pernah aku biarkan, karena ini harga yang harus aku jaga dengan nyawaku sendiri. Saya minta Jika serahkan aku kunci itu. Tidak akan pernah aku biarkan kamu mendapatkan kunci ini. Kalau nggak mau saya ambil sendiri. Aku tidak akan membiarkan itu. Udah, saya hanya butuh kunci ini. Saya nggak butuh kamu, terserah. Membiarkan semua itu, apalagi sampai jatuh ke tanganmu. Saya hanya butuh kunci ini. Saya nggak butuh kamu. Kamu terserah mau kemana. Aku tidak bisa dan tidak akan pernah bisa meninggalkan tugasku, meskipun nyawaku sendiri yang harus hilang. Aku tidak akan melepaskannya. Kalau begitu ya sudah. Berarti kamu harus dimusnahkan. Kamu yang akan aku musnahkan.
Ini tiba-tiba ada angin kencang. Hembusan anginnya kencang sekali. Jadi kita harus waspada. Di sini banyak ilusi ya. Banyak jebakan-jebakan juga masuknya. Saya periksa dulu. Ini saya ada di ruang kerajaan, tapi belum menemukan singgasananya. Sepertinya disembunyikan. Mereka cukup pintar ya, menyembunyikan semuanya. Jadi berkabut semua ini. Tidak ada singgasana, tidak ada penghuni di ruang raja ini. Hanya ruang kosong. Sepertinya saya masuk ke jebakan ilusi mereka. Mereka memasang formasi ilusi sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hancurkan dulu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah saya hancurkan formasinya. Oh, ini ada yang masuk. Kamu yang memimpin di situ berarti? Hebat juga kamu. Bisa merusak semua yang telah aku siapkan. Semua formasi yang kamu pasang, saya sudah sering menghadapi itu. Jadi saya sudah tahu. Begitu rupanya. Bukan kamu satu-satunya yang memakai ilmu seperti itu. Yang membuat strategi seperti itu bukan hanya kamu. Ternyata aku salah menilaimu, terlalu meremehkanmu. Baik, sekarang kamu sudah berhasil menemuiku. Sekarang, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan kepadaku? Saya itu keberatan dengan apa yang kamu lakukan selama ini. Tentang apa? Kamu mengganggu banyak manusia. Manusia yang mana? Salah satunya yang saya obati ini. Kamu ganggu mereka, kamu ganggu keluarga mereka. Sebenarnya aku lupa karena terlalu banyak. Saking banyaknya yang kamu manusia ganggu. yang aku dapatkan. Iya, karena terlalu banyak yang kamu ganggu, jadi kamu lupa. Intinya kamu sudah ganggu keluarga yang saya obati. Jadi itu tanggung jawab saya. Saya minta kamu berhenti, jangan lagi seperti itu. Aku tidak bisa berhenti karena aku sendiri ketika sudah memulainya, aku tidak pernah bisa untuk menghentikannya. Karena ilmuku hanya untuk memulai, tidak bisa untuk menghentikan. Menghentikan bagaimana maksudnya? Kenapa kamu bisa memulai lalu nggak bisa menghentikan? Terus siapa nanti kalau yang menghentikannya? Karena
Ketika aku memulainya, itu aku sendiri, Ya. dengan tanganku sendiri. Dan ketika sudah berhasil didapatkan, sudah mulai terserap, maka yang menyerapnya itu bukanlah kehendakku, melainkan dari kehendak junjunganku juga. Junjungan. Siapa lagi dia? Sebagai apa lagi? Dia Junjunganmu. itu Ya. sebagai guru sekaligus orang tuaku. Jadi kamu punya guru? Ya, Oh, ternyata dialah yang mengendalikan semua yang telah aku dapatkan. Aku hanya diberi serpihan-serpihan kecil dari kekuatan yang telah aku serap sendiri. tapi saya nggak butuhlah guru kamu. Saya butuhnya kamu. Kenapa kamu melakukan itu semua ke kita? Karena aku terikat janji dengan kerajaan ini. Kerajaan ini yang mana maksudnya? Yang kamu ikuti sekarang? Aku hanya meneruskan karena raja yang sebelum aku juga mereka hanya terikat janji. Karena kerajaan ini sudah berdiri jauh melampaui aku sendiri. Karena barang siapa yang ingin menjadi raja di kerajaan ini, maka harus melaksanakan tugas. Itulah sumpah yang aku buat. Jadi, aku tidak akan pernah menghentikan selagi aku menjadi raja. Tujuanmu apa? Kenapa? Tujuanku untuk memakmurkan rakyat-rakyatku dengan kekuatan yang telah aku dapatkan. Kamu memakmurkan siapa? Rakyat-rakyatku semuanya membutuhkan dari kekuatan, perlindungan dari serangan-serangan kerajaan-kerajaan yang di luar sana. Tentu saja, jika pemimpin atau rajanya lemah, maka rakyat-rakyat juga akan ikut tertindas. Karena itu, aku cukup haus akan kekuatan-kekuatan itu semua. Jadi, di samping aku memenuhi sumpahku, aku juga sangat membutuhkan dengan adanya kekuatan itu. Karena inilah jalan satu-satunya yang cukup mudah bagiku untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan dengan cara menyerap dari bangsa golongan manusia itu sendiri. Bangsamu lah yang cukup lemah, yang mampu aku manfaatkan. Karena jika aku berhadapan langsung dengan golongan-golongan bangsa jin, mereka memiliki kekuatan yang lebih besar daripada golongan bangsa manusia. Sehingga aku sedikit kesulitan untuk mendapatkan atau menyerap kekuatan dari golonganku sendiri. Karena itu, aku selalu mengincar yang paling lemah, yaitu dari golongan bangsa manusia sendiri. Begitu ya? Oh, saya baru paham. Jadi nantinya supaya apa? Supaya semuanya menjadi kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Menjadi kerajaan yang maha besar. Yang menjadi kerajaan yang maha kuat. Sehingga rakyat-rakyatnya semuanya menjadi makmur. Semuanya memiliki kekuatan. Semuanya menjadi yang paling Tapi ya takut. kenapa bawa-bawa manusia? Sudah kukatakan, manusia itu yang paling lemah, yang paling mudah didapatkan atau diserap dari kekuatannya. Karena manusia menyimpan sedikit kekuatan bawaannya. Ya kan bisa pakai cara lain kamu menaikkan kekuatan. Kenapa harus pakai manusia?
Inilah cara yang paling mudah aku dapatkan, yang paling banyak aku terima dari bawahan-bawahanku juga. Jadi ilmunya dia itu dengan merusak manusia, dia naik ilmunya. Sebetulnya ada hubungan apa kamu dengan manusia yang satu itu, sehingga kamu berani-beraninya menaruhkan nyawamu demi dia? Hubungan? Kalau hubungan saya nggak punya hubungan. Anakmu kah, orang tuamu kah, atau adikmu kah? Dia itu saudara saya, termasuknya dia saudara. Jadi saya membantu dia karena itu kewajiban saya. Jadi kamu jangan ganggu lagi mereka. Tapi yang aku hirup dan aku cium, darah tidak ada sedikit pun bersatu dengan manusia ini. Jadi saudara itu bukan berarti satu darah. Saya saudara seagama namanya. Saudara senegara. Kami punya negara sama seperti kamu punya kerajaan. Saudara satu kerajaan. Nah itu saya dengan dia saudara satu kerajaan. Begitu aku baru paham. Memang benar. Setiap ada salah satu prajurit yang celaka, maka prajurit yang lain harus turun tangan. Nah berarti itu. Seperti itu tujuan. Iya seperti itu. Baiklah, cukup bagus juga. Ya bagus karena kewajiban saya membantu orang-orang itu. Hanya dengan manusia itu baik akan ku. Bukan dengan manusia itu. Tidak, semua manusia nggak boleh kamu Tidak ganggu. bisa. Jika kamu menginginkan dari semua manusia, aku tidak akan bisa. Tapi jika kamu menginginkan dari salah satu manusia, akan kuberikan. Karena kamu sudah bisa masuk, bahkan bertemu denganku secara langsung. Tidak bisa. Saya ingin semua manusia jangan diganggu lagi. Tidak bisa seperti itu. Maka aku akan kehilangan semua dari kekuatanku. Kekuatanmu kan itu sementara. Kamu meningkatkan kekuatannya aja tidak bertahap. Sementara atau tidak, tapi yang paling penting hari ini di mana aku berdiri, maka hari ini juga aku harus berdiri cukup kuat untuk melindungi rakyat-rakyatku semuanya. Kamu jangan menjual rakyat, itu kepentinganmu sendiri. Kepentinganmu sendiri mengatasnamakan rakyat. Jika aku lemah, maka kerajaanku akan diserang. Dan tentu saja imbasnya itu akan ke rakyatku. Iya. Semuanya akan lari. Tapi memang kamu lemah. Kamu meremehkanku. Boleh kamu buktikan saja kalau kamu merasa nggak lemah. Di dalam itu ada kendi saya. Kamu masuk saja ke kendi itu kalau memang kamu hebat dan kuat. Aku tidak mau. Ya, berarti kamu memang lemah. Kamu menantangku. Iya Adu silahkan. kekuatan. Iya. Maka segera Kalau kamu kuat, keluarkan dari kekuatanmu itu. iya kalau kamu kuat masuk saja lalu hancurkan. Tinggal keluar lagi selesai. Apa itu salah satu pertahananmu? Ya kalau kamu bisa keluar berarti saya yang kalah. Semudah itu dan sekecil itu, setipis itu pertahananmu, berani menantangku. Ya kamu masuk aja. Kalau kamu bisa keluar berarti saya yang kalah. Akan kutunjukkan hanya dalam satu kekuatanku itu bisa hancur. Ya saya nggak akan ganggu kamu lagi kalau kamu bisa keluar. Pegang janjimu baik-baik dan lihatlah baik-baik di mana pertahananmu akan kuhancurkan hanya dengan satu kekuatan. Ya, saya setuju. Kalau kamu keluar saya yang kalah. Saya nggak akan ganggu kamu. Bismillah.
Dia sudah masuk perangkap kita. Sudah tenang. Alhamdulillah. Dan nggak usah dipikirin. Yang harus dipikirkan sekarang, saya harus menghalau semua pengikutnya supaya tidak supaya tidak brutal mencari rajanya kemana. Mungkin saya harus menenangkan mereka, harus supaya mereka tuh diam dan tidak perlu mencari rajanya yang memang sebetulnya itu kepentingan rajanya tersebut. Dia punya kepentingan untuk meningkatkan kesaktian. Dia punya kepentingan ingin menjadi kaisar tertinggi, ingin menguasai negara-negara. Ternyata sama saja dengan manusia konsepnya, di mana ada yang ingin menguasai negara-negara. Ternyata di alam jin memang sudah ada dari dulu ya. Nah, jadi intinya ini biasa dipakai jin santet atau jin pesugihan. Jin santet itu biasanya yang merusak penyakit ke orang lain. Jin pesugihan itu biasanya ya merusak nyawa, biasanya meminta tumbal dan lain-lain. Nah, nauzubillah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari jin-jin jahat seperti itu ya, amin. Kita ambil pelajarannya adalah ketika kita ingin meraih sesuatu, kita harus terus bekerja keras. Meskipun kita nggak tahu itu akan berhasil atau tidak. Karena semua yang kita kerjakan itu lotre, menang atau kalah. Itu yang semua yang kita kerjakan itu lotre, kita menang atau kalah. Maka dari itu sebelum kita kalah dalam kehidupan ini kita harus siap. Apa itu? Ambisi, tujuan boleh, tapi jangan berlebihan dalam ambisi. Kita punya cita-cita, kita punya keinginan, boleh, wajar, kejar terus, tapi jangan terlalu berambisi. Karena ambisi itu yang membuat sakit hati. Ambisi itu nanti yang membuat kecewa lalu drop. Nah, dan akhirnya kalau drop nantinya ya seperti itu, nyari pesugihan, nyari santet. Itu gara-gara mental drop. Orang yang disantet sama dia, ada orang yang gak cocok disantet, ada orang yang lebih kaya, dia pengen kaya lalu nyari tumbal. Lah itu orang-orang mental lemah. Makanya sebelum kalah dalam kehidupan kita harus siap kalah, harus tahu kekalahan, harus siap menanggung kekalahan dalam bentuk usaha apapun, dalam hal apapun, sehingga kita nggak terjerumus kalau sudah tahu resiko, tidak terjerumus kepada kerjasama dengan siluman-siluman mencari kekayaan dan lain-lain. Penyakit itu ada medis, ada non medis, dan banyak juga penyakit medis disebabkan oleh non medis. Makanya tidak ada salahnya kita berikhtiar lalu meminta doa ya. Berdoa sebanyak mungkin, minta kesembuhan kepada Allah. Itu aja di malam ini. Buka praktek di Kuningan masih biasa ya, jadwalnya masih biasa. WA saja ke nomor saya sebelum datang. Kalau di Bogor itu harus daftar dulu. Kalau nggak daftar dulu nggak bisa bertemu ya. Nah, silakan. Kalau di Kuningan mah biasa buka setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Sabtu dan Minggu bisa, tapi harus daftar khusus ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.